Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Ana Adriani. Kita belajar bersama ya, bahas soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi di UP begitu. Pokoknya setiap hari kita belajar 3 soal seperti itu. Atau Bapak Ibu yang belum menyaksikan video-video saya yang kemarin, silahkan dicek di channel saya. Itu banyak video-video tentang pembahasan soal-soal begitu ya. Tidak hanya UP tapi juga PPPK itu juga ada, dan mungkin soalnya juga akan mirip-mirip seperti itu gitu ya. Jadi oke, silakan, mari kita belajar bersama begitu. Oke, langsung saja ya. Untuk soal yang pertama ini tentang vektor. Diketahui vektor U itu sekian, vektor V sekian, kemudian ada vektor K. Nah, ini kurang ini ya. Soalnya saya ngetiknya kemarin terburu-buru. Ini vektor K itu vektor U ditambah C vektor V, tegak lurus vektor U. Pertanyaannya panjang proyeksi K pada proyeksi vektor K pada vektor U gitu. Oke, kita lihat dulu vektor K. Vektor K itu adalah U-nya adalah 2 min 1, 2 begitu, ditambah C. C itu adalah sebuah konstanta ya di sini ya. Vektor V berarti 4, 10, min 8 gitu. Nah, jadinya adalah 2 plus 4C, kemudian min 1 plus 10C, kemudian 2 min 8C gitu. Ini adalah vektor K. Kemudian vektor K dia tegak lurus pada vektor U begitu, tegak lurus. Nah, vektor K itu tegak lurus. Vektor K itu tegak lurus terhadap vektor U gitu. Maknanya apa? Berarti nanti K dot U itu sama dengan 0 gitu ya. Ini. Nah, ya ini akibatnya gini. Ini bisa jadi pedoman ya. Nah, maka kita dotkan saja mereka gitu. K dot U, K-nya adalah 2 plus 4C, min 1 plus 10C, 2 min 8C, ini dot U-nya adalah 2 min 1, 2. Nah, ini sama dengan 0. Ya, kita dotkan. Ini kali ini. Perkalian dot masih ingat ya, berarti kan ini kali ini gitu. Kita ganti tintanya. Ini kali ini berarti kan 4 plus 8C ditambah ini kali ini berarti 1 min 10C ditambah ini kali ini berarti kan 4 min 16C sama dengan 0. Nanti kalau saya salah atau kurang teliti dalam perkalian, mohon koreksinya di kolom komentar ya Bapak Ibu. Berarti ini 8 kurangi ini berapa? Min 2 min 18C, berarti di sini 18C. Segini 9. Oke, C-nya adalah setengah gitu. Oke, C-nya adalah setengah. Kita masukkan ke K dulu ya, berarti ya. Berarti vektor K sama dengan C-nya kita ganti setengah. Kita masukkan C-nya setengah gitu. Berarti 2 ditambah setengahnya 4, 2, terus min 1 ditambah setengahnya 10 itu 5, 2 dikurangi setengahnya 8 itu 4 gitu. Berarti vektor K adalah 4, 4 min 2. Gini ya, ini vektor K. Panjang proyeksi K pada U. Oke, panjang proyeksi K pada U. Oke, panjang proyeksi K pada U. Nah, ini berarti apa? K dot U per panjang U. Gini ya. Nah, gini. Yuk, berarti K dot U dulu. K dot U mana ya tadi? Panjang K pada U. Panjang proyeksinya ya. Padahal mereka kan tegak lurus ya ini tadi ya. Ini tadi kan dia tegak lurus ya. K tegak lurus V.
K tegak lurus dengan U. Kalau yang ditanya panjang proyeksi K pada U, otomatis kan 0 ya jawabannya. Kenapa? Karena K dot U tadi adalah 0 gitu. Berarti jawabannya adalah 0. Panjang proyeksinya 0 gitu. Kalau pertanyaannya panjang proyeksi K pada V, berarti nanti di sini bukan U, tapi di sini nanti V begitu ya. Ini kebetulan 0, kenapa? Karena dia ternyata K-nya tadi kan tegak lurus pada vektor U. Kalau tegak lurus otomatis kan proyeksinya 0 gitu. Panjang proyeksinya. Oke, lanjut soal nomor 2. Jika sudut X memenuhi itu, maka nilai sin X adalah kalau ada persamaan seperti ini, Bapak Ibu, maka kalau saya idenya adalah jadikan satu gitu. Maksudnya jadikan cosnya itu jadikan sin semua atau cos semua gitu. Kalau saya lebih suka berurusan dengan sin, maka cosnya saya jadikan sin gitu ya. Cos kuadrat X itu kan bisa saya tulis 1 min sin kuadrat X begitu ya. Ditambah 2 sin pi min X itu kan sama dengan sin X ya gitu. Kenapa ini di kuadran 2 gitu kan. Nah, nanti kalau ini pi plus X itu berarti kan di kuadran 3 gitu. Nah, ini sama dengan sin kuadrat, berarti apa? Sin kuadrat X juga gitu kan. Nah, sebenarnya sin, jadi dia sin min X gitu kan. Tapi karena dia kuadrat kan jadinya tetap positif begitu ya. Aslinya dia negatif. Tapi karena dia kuadrat nanti hasilnya tos juga negatif gitu ya. Karena dia negatif dikuadratkan maka jadinya nanti positif begitu. Jadi saya langsung tulisnya sin kuadrat X begitu. Plus 3/2. Nah, kemudian ini bisa kita misalkan ya. Langsung kita misalkan di sini aja. Misalkan sin X itu adalah P begitu. Nah, maka di sini 1 min P kuadrat ditambah 2P sama dengan P kuadrat ditambah 3/2 begitu. Semua jadikan ke sebelah kanan. Nah, berarti ini min P kuadrat ke sini jadi P kuadrat tambah P kuadrat jadi 2P kuadrat begitu ya. Kemudian atau saya tulis dulu enggak apa-apa ya, semua saya jadikan ke sebelah kanan. Berarti P kuadrat plus 3/2, terus ini semua pindah ke kanan. Jadi plus P kuadrat min 2P min 1 begitu. Jadinya P kuadrat plus P kuadrat, 2P kuadrat. Terus min 2P min 2P. 3/2 dikurangi 1 itu setengah ya, setengah sama dengan 0 gitu. Ini kita kalikan 2 jadinya apa? 4P kuadrat min 4P ditambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kalau kita faktorkan berapa ya? Kalau kalikan 4 dijumlah min 4. Oke, berarti 2P ini min 1. Oh, ini kuadrat kayaknya ya. Oke, gitu ya. Kayaknya gini, coba kita cek sama dengan 0. Ini berarti 4P kuadrat min 4P plus 1. Oh ya, benar. Berarti P-nya sama dengan setengah ya. P-nya sama dengan 2P. Kan gini ya, 2. Saya tulis pelan-pelan aja. 2P min 1 sama dengan 0. Berarti 2P sama dengan 1. Dari sini kita dapatkan P sama dengan setengah. Nah, P-nya tadi apa? P-nya adalah sin X. Maka sin X sama dengan setengah. Nah, udah pertanyaannya sin X ya. Sin X sama dengan setengah gitu. Oke. Lanjut. Soal nomor 3. Nah, ini. Diketahui biaya produksi barang sebuah perusahaan dinyatakan dalam fungsi Fx. Kemudian harga jual tiap barang dinyatakan dalam ini. Jika X menyatakan jumlah barang, maka untuk mencapai keuntungan maksimum jumlah barang yang harus diproduksi sebanyak. Nah, di sini Bapak Ibu, lihat biaya produksi ya. Saya beri tanda biaya produksi itu dinyatakan dalam ini. Ini tadi saya beri
tanda 1 gitu ya, untuk membedakan dengan fungsi yang ini. Yang ini kan 2 ya. Harga ini tadi biaya produksi F1, kemudian kalau harga jual tiap barang. Nah, hati-hati di sini ada tiap barang ya. Tiap barang dinyatakan dalam F2. Nah, kemudian untuk mencapai keuntungan. Oke, keuntungan itu kan misalkan saya beri nama laba gitu ya, LX itu didapat dari mana keuntungan? Berarti kan harga jual gitu, harga jual dikurangi dengan biaya produksi gitu ya. Biaya produksi. Nah, di sini harga jualnya apa? Harga jual itu adalah F2. F2 dikurangi ini F1, begitu ya. Oke, terus F2 itu kan yang ini ya. Nah, ini. Nah, tapi di sini diamati bahwa ini F2 itu adalah harga jual tiap barang. Berarti untuk semua barang berarti kita kalikan X dulu, begitu. Berarti X dikali sepertiga X kuadrat min 10X plus 200. Nah, dikurangi F1. Sorry, ini salah ya, saya menulisnya bukan tulisannya bukan F1 F2 begitu, tetapi begini. F2 X gitu dan F1 X gitu ya. Ini kan simbol ini loh maksud saya. Nah, simbol ini gitu ya. Oke, dikurangi F1X. F1X berarti berapa? 8X kuadrat dikurangi 120X. Ini ya. Oke, ini kita kalikan berarti sepertiga X pangkat 3 min 10X kuadrat plus 200X min 8X kuadrat plus 120X gitu ya. Oke, kemudian kita sederhanakan jadinya sepertiga X pangkat 3, kemudian min 18X kuadrat, kemudian plus 320X gitu. Ini adalah fungsi laba. Nah, laba atau keuntungan. Keuntungan ini akan maksimum jika apa? Jika L aksen X sama dengan 0 gitu ya. Kita pakai prinsip stasioner. Oke, lanjut. Berarti ini L aksen X sama dengan ini kita turunkan berarti sepertiga X pangkat 3 turunkan berarti X kuadrat min 36X plus 320 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Oke, kita dapatkan X berarti berapa? Min 16 dengan min 20. Kita dapatkan X-nya 16 atau X sama dengan 20 gitu. Oke, karena tidak ada ketentuan lain di soal, harus ada misalkan jumlahnya harus begini begitu, berarti X-nya itu bisa 16 atau 20 gitu. Jadi nanti di pilihan ganda mungkin 16 atau 20 gitu. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Karena beberapa hal kayak update-nya 3 soal dulu. Semoga sukses. Jangan lupa tetap saksikan video-video saya yang lainnya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.